Halo, saya Sifana Razija dan saya akan menjawab tugas video hari Ketiga, temanya yang pertama yaitu job description. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Nah, jika ada murid yang tidak mau masuk kelas, motivator harus melakukan pendekatan secara langsung, secara lembut, dan menyenangkan. Motivator dapat mengajak anak berbicara, mengenal kesukaannya, serta menciptakan suasana yang aman dan nyaman agar anak merasa senang dan mau masuk ke dalam kelas tanpa adanya paksaan. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Nah, jika ada murid yang menangis, motivator harus tetap tenang, sabar, dan memberikan rasa aman kepada anak. Motivator dapat menghibur anak, mengajaknya bermain, mencari tahu penyebab anak menangis tanpa memarahi dan memaksa anak. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Nah, jika ada murid yang mengganggu murid lain, motivator harus mengalihkan perhatian anak ke kegiatan yang menyenangkan dan sesuai dengan minat belajarnya nih. Motivator juga perlu mengingatkan dengan bahasa yang lembut dan tetap menjaga suasana kelas agar tetap nyaman, aman, dan anak merasa senang. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Nah, jika ada murid yang melamun, motivator dapat mengajaknya berinteraksi melalui dialog umum, permainan, atau kegiatan yang disukai anak agar anak fokus dan semangat belajarnya muncul kembali. Apa saja yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Nah, tugas motivator setiap minggu adalah mengevaluasi perkembangan anak, memahami karakter minat belajar anak, mempersiapkan media belajar, serta terus belajar menerapkan paradigma dan metode Bimba dengan baik. Lalu apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap harinya? Nah, tugas rutin motivator setiap hari adalah menciptakan fun learning, menjaga suasana kelas agar tetap aman dan nyaman, melakukan pendekatan individual system, dan memastikan anak belajar dengan menyenangkan. Lalu bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Nah, caranya gampang, yaitu dengan melakukan metode individual system, yaitu melakukan pendekatan secara individu dengan berdialog bersama anak, mencari tahu kesukaannya, mengamati perilaku anak saat bermain sambil belajar, dan membangun hubungan atau bonding yang hangat saat membimbakan anak-anak agar anak merasa aman, nyaman, dan merasa senang. Lalu ada tugas dan tanggung jawab motivator. Ada target di dalam kelas. Nah, apa sih target suasana dan kegiatan di dalam kelas Bimba Ayu EO yang harus dicapai setiap motivator? Nah, target suasana di dalam kelas yaitu terciptanya suasana yang aman, yang nyaman, yang menyenangkan, dan penuh semangat sehingga anak merasa bahagia saat bermain sambil belajar. Bagaimana sih cara motivator mencapai target atau tugas di dalam kelas Bimba AIUEO? Motivator dapat mencapai target dengan menerapkan paradigma Bimba dan metode Bimba. Apa aja sih metode Bimba itu? Yaitu dengan menerapkan fun learning, small step system, dan individual system, serta tidak lupa melaksanakan variation skill. Dan hal tersebut harus dilakukan secara konsisten. Apa aja sih tanggung jawab utama motivator Bimba? Tanggung jawab utama motivator Bimba adalah membimbing minat belajar anak dengan cara yang sepenuhnya menyenangkan atau fun learning, agar anak tumbuh menjadi generasi pembelajar yang mandiri sepanjang hayat, tumbuh minatnya secara intrinsik. Kemudian ada tanggung jawab motivator di dalam kelas. Apa sih yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas jadi lebih aman? Motivator harus mengawasi kegiatan anak, menjaga interaksi antar murid tetap baik, serta menciptakan suasana yang tenang dan penuh kasih sayang. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas itu menjadi nyaman?
Nah, motivator harus bersikap ramah, sabar, ceria, dan memahami kebutuhan setiap anak agar anak merasa diterima, agar anak merasa nyaman saat bermain sambil belajar. Apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Nah, motivator itu harus menghargai anak, berbicara dengan lembut, memberikan perhatian, memahami perasaan anak, dan membimbing anak tanpa adanya paksaan. Lalu, apa sih yang harus dilakukan motivator untuk menjaga kegiatan bermain sambil belajar agar tetap menyenangkan? Nah, motivator harus menggunakan variasi kegiatan belajar atau variation skill dengan cara bernyanyi, berdialog umum, menggunakan modul bermain baca-bacaan, serta menggunakan media belajar yang menarik sesuai minat belajar pada anak. Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Nah, motivator harus memberikan kegiatan yang sesuai dengan kesukaan anak, membimbingnya tanpa memaksa, dan menciptakan pengalaman belajar yang positif agar minat belajar anak tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahap perkembangannya? Nah, motivator harus memahami tahap perkembangan anak dan memberikan kegiatan belajar secara bertahap atau small step system sesuai dengan kemampuan masing-masing anak tentunya, agar anak tidak merasa terbebani, anak selalu merasa senang dan ingin terus mengulang kegiatan.